Bincang ASN. Halo semua, jumpa lagi dalam podcast Bincang ASN. Pada podcast hari ini ada pembahasan yang sangat menarik, yaitu tentang pelayanan publik berbasis digital di unit kerja. Nah, untuk itu, Bincang ASN mengundang 4 narasumber dari Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa untuk menceritakan pengalamannya dalam menggunakan layanan publik tersebut. Nah, apakah layanan publik yang dimaksud? Di sini sudah hadir bersama kita Bapak Made Dwi Payana, Bapak Randy Setio Wahyudi, Ibu Fitri Noviani, dan Ibu Ninyoman Asri Sidaryanti. Nah, saya ingin mulai bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Asri. Dari beberapa layanan publik berbasis digital yang diterapkan di Undiksa, layanan publik yang mana ini yang akan kita bahas pada sore hari ini, Bu Asri? Baik, terima kasih Bu Desi. Jumpa kembali ya dengan saya di sini beserta rekan-rekan yang lain. Terima kasih atas kesempatannya. Salah satu layanan publik yang ada permasalahan terkait dengan layanan saya itu adalah absensi. Nah, saya terkadang sering lupa Bu absen karena kesibukan dan hal-hal lain menyebabkan saya lupa melakukan absensi. Kadang saya terlambat atau juga telat absen atau hal-hal yang lain seperti itu Bu Desi. Baik, terima kasih sekali Bu Asri. Jadi, layanan publik yang akan kita bahas pada sore hari ini sudah disampaikan oleh Bu Asri, yaitu absensi digital. Nah, di Universitas Pendidikan Ganesha, absensi itu sudah dilakukan secara digital. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, absensi digital ini menggunakan fitur apa? Apakah dengan fingerprint atau dengan scan wajah atau mungkin dengan scan retina. Mungkin saya akan berpindah ke Pak Randy Setio Wahyudi, mungkin bisa menjelaskan. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Desi. Jadi untuk absensi di Undiksa itu menggunakan scan wajah ya dengan aplikasi namanya Eganesa. Jadi nanti di situ kita bisa login terlebih dahulu ke aplikasi tersebut, kemudian memilih menu absensi, kemudian kita bisa memilih absen datang atau absen pulang, barulah kita klik kamera untuk mengambil gambar. Ya, setelah itu kita ambil gambar kita, baru kita klik submit. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran dari absensi di Undiksa. Baik, terima kasih Pak Randy. Nah, selanjutnya kalau tadi Bu Asri sudah menjelaskan salah satu kendala yang dihadapi dalam penggunaan absen digital ini adalah sering lupa absen. Nah, mungkin ada juga kendala terkait dengan sistem absensi itu sendiri atau mungkin kendala yang lain yang dihadapi ketika melakukan absensi digital. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Fitri Noviani terkait dengan pengalamannya dalam menggunakan fitur absensi digital ini. Silakan Ibu Fitri. Oke, Bu Desi, terima kasih kesempatannya. Pengalaman yang pernah saya rasakan dari menggunakan aplikasi Eganesa melalui fitur absensinya, kadang juga saya lupa absen karena kesibukan. Biasanya untuk mengatasi hal tersebut, kemudian saya pasang alarm untuk absen datang dan juga absen pulang. Jadi sebagai pengingat agar tidak melewatkan absen di setiap harinya. Gitu Bu Desi. Baik, terima kasih sekali Bu Fitri. Nah, selanjutnya mungkin dari Pak Made Dwi Payana, apakah ada kendala yang dirasakan selama menggunakan fitur absensi digital? Silakan. Baik, terima kasih Bu Desi atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya. Jadi sangat unik sekali ya bahasan kita pada hari ini. Jadi pengalaman saya, secara umum 3 bulan saya bekerja di instansi Universitas Pendidikan Ganesha, absensi ini itu menurut saya hal yang baru. Kenapa seperti itu? Di awal kita datang, kita tidak ada sosialisasi bagaimana proses menjalankan absensi ini. Kemudian apa saja yang boleh atau aturan apa saja yang dilakukan untuk absen tersebut. Misal kita sebagai dosen kan aktivitasnya cukup banyak ya, menjalankan tridharma dan kehidupannya cuma tidak di kampus saja, bisa di luar kampus. Jadi pernah pengalaman saya saat berada di Banyuwangi atau daerah asal saya hampir
hampir 20 kali mencoba absensi itu tidak bisa. Nah, ini salah satu masalah. Jadi karena saya tidak ketahuan saya mengenai rule aturan dari absensi ini, itu jadi kendala buat saya. Sehingga saya coba-coba sendiri, saya tanya ke teman, tidak ada solusi juga karena memang tidak ada eh, sosialisasi terlebih dulu. Akhirnya saya coba-coba, akhirnya kalau tidak salah hampir yang ke-17 sampai 18 kali itu saya rubah waktunya karena waktu Banyuwangi dengan Bali itu berbeda. Saya coba rubah waktu dan lokasinya, saya samakan dengan waktu Bali, akhirnya berhasil absen. Nah, itu salah satu pengalaman saya. Jadi unik sekali. Sehingga dengan absensi ini, selain membawa dampak positif, membawa dampak negatif kita sebagai dosen yang mobilitasnya tinggi. Terima kasih, Bu Desi. Baik, terima kasih Bapak Made. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan dari pengalaman yang sudah Bapak Ibu rasakan dalam penggunaan fitur absensi digital ini, mungkin ada masukan, saran dari evaluasi yang sudah selama ini dilakukan terhadap fitur absensi digital ini untuk peningkatan atau pengembangan selanjutnya. Karena kan tadi banyak juga ya kendala yang dihadapi, misalnya terkait dengan reminder absen karena bisa saja lupa untuk absensi digital, atau kendala tadi yang sudah disampaikan jika kita tidak sedang berada di kampus tapi kita tetap diwajibkan menggunakan fitur absensi tersebut. Mungkin kita kembali lagi ke Bu Asri. Mungkin dari Bu Asri ada saran Bu dari pengalaman selama ini menggunakan absensi digital dari Baik, Bu terima Asri? Ya. kasih. Baik, terima kasih Bu Desi. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwasannya saya sering lupa absen. Nah, ada beberapa hal yang saya lakukan sebagai sikap untuk introspeksi diri di sini, Bu. Yang pertama, saya membuat catatan-catatan kecil saya tempel di sekitar saya. Contohnya di sini saya tempel di laptop saya dan juga di meja kerja saya. Itu lumayan membantu saya untuk mengingatkan waktu-waktu jam absensi. Kemudian yang kedua, saya juga sama halnya seperti yang sampaikan Bu Fitri, saya juga menghidupkan alarm pengingat pada handphone saya, sehingga dimanapun saya berada, saya tetap bisa melakukan absensi. Kemudian juga selain itu, saya dibantu oleh rekan kerja saya untuk mengingatkan kembali absensi, sehingga sekarang saya sudah bisa melaksanakan absensi tepat waktu sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti itu, Bu Desi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Asri. Baik, selanjutnya saya juga ingin bertanya kepada Ibu Fitri. Tadi Ibu Fitri juga sudah menyampaikan ya terkait dengan sistem pengingat atau sistem reminder gitu ya untuk absen. Mungkin ada saran lagi terkait dengan pengembangan atau peningkatan aplikasi untuk absensi digital ini, Bu Fitri? Baik Bu Desi, jadi saran saya mungkin dari pihak IT kampus mencoba untuk melakukan perbaikan dari aplikasi itu sendiri. Misalnya ketika sudah memasuki jam datang, dia memberikan semacam pengingat notifikasi ke HP masing-masing pegawai Undiksa bahwa pada saat itu sudah waktunya absen datang maupun absen pulang. Jadi otomatis ketika sudah waktunya untuk absen ada notifikasinya muncul. Jadi seperti itu Bu Desi. Baik, terima kasih sekali. Jadi ada notifikasi yang diperlukan ya untuk juga mengingatkan selain kita membuat sistem pengingat sendiri. Nah, kalau untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Made terkait dengan kendala yang dihadapi yang menurut saya cukup tricky juga ya ketika kita mau absen tetapi tidak sedang berada di lingkungan kampus. Mungkin dari Pak Made ada saran yang bisa disampaikan terkait dengan peningkatan dan pengembangan fitur absensi digital ini. Silakan, Pak. Terima kasih, Bu Desi. Jadi itu benar sekali pengalaman yang cukup gimana ya, mengesalkan sekali. Jadi saran saya sih, karena kita ini anggota baru atau CPNS baru di lembaga ini, minimal ada sosialisasi bagaimana proses penggunaan dari absensi ini secara baik dan benar, agar kendala-kendala yang kami hadapi tadi, misal dari lupa atau saya sendiri sedang berada di luar daerah, karena
seperti yang kita ketahui, tugas dosen itu tidak hanya di kampus, tapi ada proses penelitian, ada pengabdian pada masyarakat yang harus keluar dari kampus. Sehingga hal-hal seperti itu yang dari awal yang seharusnya bisa disosialisasikan itu perlu dilakukan. Kemudian benar seperti yang dikatakan Mbak Fitri, bisa saya tambahkan, jadi maintenance perawatannya itu perlu sekali diadakan, karena di awal ada beberapa teman saya itu saat absensi itu tidak terdeteksi wajahnya. Jadi mungkin ada yang bugs atau seperti apa, sehingga perlu maintenance yang secara berkelanjutan itu dilakukan oleh pihak penyedia layanan absensi tersebut. Terima kasih Bu Desi, mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih Pak Made. Nah, selanjutnya yang terakhir saya ingin bertanya kepada Pak Randy, bagaimanakah saran atau masukan terhadap fitur absensi digital ini berdasarkan pengalaman yang mungkin pengalaman itu mungkin lebih ke kendala ya, dari kendala-kendala yang dihadapi selama penggunaan fitur absensi digital ini, kemudian saran apa yang bisa diberikan oleh Pak Randy? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Desi. Jadi mungkin saran dari saya ya, berdasarkan kendala-kendala yang sudah terjadi, misalnya ketika saya berdinas di luar, itu kadang-kadang absensinya sulit untuk dilakukan. Nah, itu solusinya bisa untuk peningkatan kekuatan jangkauan dari aplikasi Eganesa ini ya, supaya bisa absen juga di luar daerah Buleleng. Nah, gitu ya. Jadi untuk dosen-dosen yang tugasnya di luar Buleleng mungkin sedang penelitian, pengabdian atau mendampingi mahasiswa. Nah, itu juga bisa melakukan absensi dimanapun dan juga kapanpun. Mungkin itu dari saya, Bu Desi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, menarik sekali ya perbincangan kita terkait dengan fitur absensi digital yang sebenarnya bisa memudahkan kita karena kita mungkin tidak harus lagi tanda tangan daftar hadir, gitu ya. Tetapi dari device kita sudah bisa melakukan absensi. Tetapi yang bisa saya tarik juga dari permasalahan Bapak Ibu dalam penggunaan fitur absensi digital ini, yang perlu ditingkatkan pertama adalah terkait dengan sosialisasi terlebih dahulu khususnya kepada pegawai baru, baik itu dosen ataupun tendik yang menggunakan fitur absensi tersebut, sehingga tahu bagaimana aturan penggunaan fitur absensi tersebut. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan notifikasi pengingat kapan Bapak Ibu sudah harus memasuki waktu absensi, baik itu absensi ketika masuk kerja pada pagi hari ataupun sore hari ketika sudah pulang. Kemudian yang ketiga yang juga sangat penting adalah terkait dengan jangkauan absensi yang tadi kendalanya dirasakan oleh Bapak Randy dan Bapak Made ketika harus absen di luar kampus mengalami kesulitan. Jadi perlu ditingkatkan jangkauan absensi tidak hanya di lingkungan sekitar kampus, tetapi juga di lingkungan luar kampus. Dan yang terakhir, yang perlu dilakukan juga oleh tim IT atau tim yang bertanggung jawab atas fitur absensi digital ini adalah proses maintenance atau updating terhadap aplikasi tersebut. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Iya, benar sekali. Iya, benar itu. Iya, benar-benar seperti itu. Ya. Baik, kalau begitu demikianlah acara podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada para narasumber, Bapak Randy, Bapak Made, Ibu Asri, dan Ibu Fitri. Semoga dari podcast ini kita bisa mendapatkan insight tentang pelayanan publik berbasis digital, tantangan, dan juga kendala-kendala yang dihadapi, serta bagaimana penyelesaiannya. Terima kasih dan selamat sore. Jumpa kembali dalam acara podcast Bincang ASN selanjutnya. Terima kasih Bu Desi. Selamat sore rekan-rekan semua. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Bincang ASN.